두영아, 나야, 수연이. 혹시 안에 있으면? 두영아. Selamat datang di KJT Nerd, Korea, Japan, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita ada di segmen cerita film Korea. Dan kita akan membahas film berjudul My Annoying Brother. Film ini menceritakan tentang seorang atlet judo yang buta. Dan tiba-tiba suatu hari kakak angkatnya yang begajulan datang ke rumahnya dan tanda kutip akan mengasuhnya. Akankah si kakak mengasuh adiknya dengan benar? Kalau gitu langsung aja kita meluncur. Film berawal di sebuah olimpiade judo. Atlet dari Jepang berhasil membanting atlet Korea bernama Doyong dengan sangat keras. Dan sayangnya bantingan itu menjadikan Doyong buta. Di sisi lain, di dalam penjara terdapat seorang tahanan bernama Dosik memohon pengurangan masa tahanannya dengan alasan ingin mengasuh adiknya yang buta. Terlihat di sini dia seperti sangat sayang pada Doyong. Sesampainya di rumah, keadaan dalam rumah seperti kapal pecah. 라면은 싸제 라면이지. 살다 보니까 네가 내 인생에 도움이 되는 날도 있고. 알아서 알겠지만 딱 1년이야. 같이 지내보자고. 끝하게 아주 깔끔하게 살아줘 줄 테니까. Dan ternyata Dosik adalah seorang bajingan. Alasan di kantor polisi tadi cuma agar dia bisa bebas dari penjara. Malamnya saat kakaknya keluar, Doyong keluar kamar untuk makan. Tapi saat mendengar kakaknya sampai di rumah, dia langsung buru-buru mau masuk ke kamarnya. Tapi malah terjatuh. 뭐하냐? 야, 너 식탁에서 방까지도 못 가는 새끼가 허세네. Ternyata masih ada toh rasa kemanusiaannya. Besoknya saat Dosik membeli rokok, 람보르기니 아이스토닉 저거. 람보르기니 맨솔 하나 주세요. 다 나갔는데 내려놓지. 정확한 상품명 람보르기니 아이스 토네이도라고 했는데. 찬동 킵. 야, 야, 넌 향꼽날이야 이 씹새야. 아 뭐야? 아이씨. di sisi lain, Sohyun sebagai pelatih Doyong ternyata sering berkunjung ke rumah Doyong untuk bersih-bersih juga memasak sarapan. 누구? 아니 왜 때려? 뭐 여친이신가? 그냥 먹겠지. 나 그냥한테. 그런 말이 아니잖아요. Saat ingin dibangunkan, ternyata Doyong tidak sadarkan diri. Dia pun dibawa ke rumah sakit. Sohyun menanyakan bagaimana bisa Doyong mengalami malnutrisi yang padahal ada Dosik di rumah itu. Tapi dia akhirnya tahu apa yang bisa diharapkan dari seorang bajingan seperti Dosik. Saat disuruh melunasi administrasi, Dosik tidak mau menanggungnya. Ternyata Dosik cuma kakak tiri Doyong. Besoknya saat sarapan, mereka malah berantem layaknya adik kakak pada umumnya. 내가 인도주의적 인간인 걸 감사해 너. 해주는 게 얼마나 감사하니? 저 먹던지 말던지. 너! 하나 이 개새끼가. 밥맛 없어 이씨. 너 개새. 인도주의적 인간. 뭐 이 개새야. Si kampret Dosik saat ini sedang berupaya menarik tabungan Doyong. Tapi untungnya pihak bank tidak memperbolehkannya jika tanpa persetujuan Doyong. Dia pun pulang tanpa hasil. 아 롱다리. 제로 콜라 없어요? 어? 여기 있네. 어디 갔어 내 콜라? 저이
꼭 이거 내가 먼저 내가 초이스는 콜라야. 그 룰을 정합시다. 오케이? 난 뭐 하는 놈 같아? 안물. 검색해 봐요. 이 콜라네나 이게. 미안해요. 근데 정장. 아이고. Malamnya Dosik melakukan sogokan dengan membelikan makanan yang enak untuk Doyong. Dia pun memulai aksi pembohongannya itu dengan meminta stempel nama Doyong untuk menyetujui pemindahan Abu ayah dan ibunya. Tadinya Doyong seperti tidak percaya pada Dosik, tapi karena Dosik adalah pembohong yang handal, Doyong pun luluh. Besoknya setelah menguras tabungan Doyong, dia pun menghambur-hamburkannya. Di sisi lain, Soyun sekarang sedang membujuk Doyong untuk kembali latihan. Karena sebenarnya dia masih bisa ikut Paralimpiade, tapi Doyong kekeh tidak mau ikut. Karena dia merasa berjalan di sekitar rumah aja masih nabrak sana sini, apalagi ikut Paralimpiade. Saat malam, Dosik membawa seorang wanita dari klub untuk 사람이었어요? 미친 개? 미친 개한테 물어 뜯기기 전에 빨리 꺼져라. 야야, 경둥이. paginya. Karena muak dengan Dosik, Doyong menelpon pusat rehabilitasi penyandang disabilitas supaya Dosik bisa dipenjarakan lagi karena Dosik tidak punya tanggungan untuk mengasuh adiknya lagi. Tapi untungnya Dosik buru-buru mengambil HP-nya. Dosik juga diminta Soyun untuk membujuk adiknya sampai mau ikut latihan judo lagi. Tapi ya namanya juga orang bajingan. Besoknya ternyata ada orang dari pusat rehabilitasi penyandang disabilitas yang datang karena teleponan kemarin. Untungnya Doyong menahan dirinya untuk tidak jujur. Saat berjemur di halaman rumah, Dosik menanyakan apa ada tempat yang ingin dikunjungi Doyong. Doyong lalu menjawab mau ke tempat Abu ayah dan ibunya yang katanya baru dipindahkan. Karena Dosik cuma berbohong tentang itu, dia jadi tidak mau mengantarkannya. Lalu Doyong mengingat masa-masa kecilnya, di mana mereka sekeluarga sangatlah harmonis pada masa itu. Tapi suatu ketika Dosik pergi dari rumah, dan mulailah berkurang rasa harmonis di rumah. Mereka sekeluarga selalu menunggu kepulangan Dosik. Dan sampai pada akhirnya ayah ibu mereka meninggal pun Dosik tidak datang. Karena itulah Doyong jadi agak membenci Dosik. Tapi besoknya saat masih subuh, tiba-tiba Dosik mengajak Doyong ke sauna tempat mereka biasa pergi saat masih kecil. 형 10년 묵은 때 졸라게 나오게 생겼네. 그냥 집에 갈래. 야, 벗어 빨리. 되게 잘 컸네. 뭐하냐? Di tengah menggosok punggung Doyong, Dosik ditanyakan mengapa dulu dia pergi dari rumah. Dosik pun mulai bercerita. Ternyata suatu hari, tetangga rumahnya tiba-tiba menceritakan tentang ibu kandungnya Dosik yang saat itu dirawat oleh seorang suster rumah sakit yang ternyata suster itu adalah ibu tirinya atau ibu kandung Doyong. Dan kematian ibu kandung Dosik diduga adalah ulah ibu kandungnya Doyong, juga ayahnya yang memang saat itu sudah selingkuh. Dan ya, begitulah alasannya sampai-sampai dia pergi dari rumah. Sepulang dari sana, Dosik membawa Doyong ke mall untuk shopping. Tapi tiba-tiba Doyong ditabrak oleh seorang om-om, dan om-om itu malah tidak merasa bersalah sama sekali. Walau Dosik bajingan, tapi sebagai kakak, dia tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu. Dan mereka pun ribut. Tapi anehnya dengan satu dorongan dari si om-om, Dosik langsung kesakitan. Ya kita tahu sendiri kan, Dosik seorang pembohong yang handal. Tapi di sisi lain, Dosik sepertinya kelihatan benar-benar kesakitan. Dia pun dibawa ke rumah sakit. Dosik memulai aktingnya itu untuk mendapatkan empati dari polisi. 세상의 편견을 한번 이겨. 미안해. 나 여기 있어 이 바보야. 내가 이 바보야. Lah, malah ikutan dong. Pulang dari jalan-jalan dan akting tadi, mereka terlihat semakin dekat. Besoknya Soyun kembali meminta Doyong untuk ikut latihan lagi. Tapi Doyong kekeh dengan pendiriannya. Walau ditolak, mereka merencanakan makan-makan malam itu. 국산 사탕이고요. 좋은 거 있어요? 예.
잠깐만. 예수 믿으시게요? 7대3 황금비. 이분도 좀 드셔야 되는 거 아닌가? 아니야. 영과 은혜로 영원히 배고프지 아니한 분. 나 고기 잘 구워주니까 내가 하나 싸줄게. 자, 알았어. 마늘 줘. 많이. 하고 그냥 가는 거 아니야. Saat pulang, Soyun merasa lega karena akhirnya Doyong bisa akur dengan Dosik. Besoknya, Dosik menyuruh Doyong belajar mencuci piring sendiri supaya bisa mandiri, agar tidak perlu merepotkan istrinya di masa depan. Setelah itu, Dosik lanjut memberi tips and trik mendapatkan hati seorang wanita. Dimulai dari teori dasar, gerak tubuh saat berhadapan dengan wanita, juga cara menggombal yang baik dan benar. Setelah belajar itu semua, Doyong langsung di makeover menjadi lebih rapi oleh kakaknya itu. Lalu dia diajak ke sebuah klub. Wadaw. Di sana Doyong disuruh menunggu di meja bar dan Dosik akan kembali dengan seorang wanita untuk dikenalkan pada dia. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekati Doyong yang mohon maaf agak kurang. Wanita ini pun tahu kalau Doyong buta. Dan kampretnya dia malah mengaku-ngaku mirip dengan artis ini. Kacau. 잠깐. 누구세요? 너무 싫었어 내 동생이야. 가. 감사합니다. 감사하기 뭘 감사해? 왜? 뭘 왜야? 뭐야? 혼자 왔겠지? 어디까지 그 쭉쭉 방? 자기가 김태희랑 전지현이랑 반반 세상이 그래. Sepulang dari sana, Dosik menyadarkan Doyong kalau wanita yang menciumnya tadi separah itu. 사다리로 보이는지 아마 떡실신 느낌 오지. 지경인데도 그 여자 얼굴 보면 Langsung geli dong. Besoknya Dosik mengambil hasil cek kesehatannya yang dia lakukan saat bertengkar dengan si om-om waktu itu. Dan hari itu mungkin adalah hari terburuk bagi Dosik, karena dia baru saja mengetahui kalau dia mengidap penyakit kanker pankreas. Sisa waktu hidupnya pun diperkirakan cuma 3 bulan lagi. Dosik selintas terpikir untuk bunuh diri, tapi untungnya tidak terjadi. Paginya dia pulang ke rumah. Dosik mengajak Doyong pergi ke rumah abu ayah ibunya. Setelah Doyong selesai bertemu abu ayah ibunya, Dosik beralasan ingin ke toilet, yang padahal dia menghadap ke tempat abu ayah dan ibu tirinya itu. Dia menceritakan kalau dia terkena penyakit mematikan, dan yang dia takutkan adalah bagaimana Doyong nantinya setelah dia meninggal. Ternyata Dosik sesayang itu pada adiknya. Besoknya Dosik meminta Doyong ikut latihan lagi untuk Paralimpiade. Doyong kekeh dengan pendiriannya, tapi Dosik memaksanya. Dia dibawa ke lapangan. Doyong tetap tidak berani dan malah ingin pulang. Tapi Dosik terus menguatkan Doyong. 무서워. 자, 조용아. 나 믿고 달리라고. 잘한다. 도와줄 거야 형이. 목을 졸라버릴 거야 이 씨발 새끼들. Besoknya Dosik menemui Sohyun untuk memberi kabar kalau Doyong ingin ikut berlatih lagi. Tapi Dosik memberikan syarat, yaitu Sohyun harus selalu mendampingi Doyong. Dosik pun lalu bercerita tentang penyakitnya. Sohyun kelihatan syok. Dia pun meminta ke atasannya untuk dipindahkan ke divisi Paralimpiade. Walau tadinya ada penolakan, tapi karena kekukuhan hati Sohyun, permintaannya diterima. Dosik juga menjual mobilnya lagi. Doyong pun mulai berlatih, dan sampailah pada seleksi untuk Paralimpik. Di awal pertandingan, Doyong ragu-ragu. Tapi setelah dipanasi oleh kakaknya, Doyong langsung semangat. Dia pun terpilih untuk mewakili Korea di Paralimpik. Doyong dan Dosik akan terpisah sementara waktu, karena Doyong harus dikarantina untuk persiapan Paralimpik. Di saat Doyong sedang dalam latihan, Dosik membersihkan rumah, menyiapkan stok makanan, juga memodif rumah supaya rumah itu ramah untuk orang buta. Sebucin itulah Dosik pada Doyong, gak nyangka kan? 4,500원이요.
Mereka pun jadi sahabat baik. Di tengah mengobrol, tiba-tiba sakit Dosik kambuh. Tapi saat si kacamata menelpon ambulan, Dosik malah menyuruh mematikannya. Kelihatan di sini Dosik memang sudah pasrah. Doyong malamnya pulang dari karantina untuk menyiapkan perjalanannya ke Brazil. Malam itu adalah malam perpisahan mereka. Dosik berbohong kalau dia akan ada kerjaan di Busan. Jadi bisa saja dia tidak akan pulang ke rumah dalam waktu yang lama. Paginya Doyong beserta timnya terbang ke Brazil. Saat teleponan dengan Doyong, kondisi Dosik sudah sangat parah. Dengan terpaksa, dia pun harus dibawa ke rumah sakit. Untungnya masih ada si kacamata yang selalu ada di dekat Dosik. Di saat mendekati pertandingan, Doyong tiba-tiba terbayang tentang bantingan yang membuatnya buta. Hal itu membuat dia grogi. Soyun mengukuhkan Doyong. Dan di tengah mengukuhkannya, Soyun memantapkan dirinya untuk memberitahu tentang Dosik yang terkena penyakit mematikan. Doyong yang mendengar itu langsung ingin kembali ke Korea saat itu juga. Tapi dia mungkin tersadar kalau dia harus menahan emosinya dan harus mempersembahkan kemenangannya pada kakak tercintanya itu. Doyong kelihatan sangat terpukul. Dia lalu menelpon kakaknya dan berlaga seperti tidak tahu tentang kakaknya yang sakit keras. Tapi di akhir telepon, 많이 아파? 아프지 마라. ternyata hari itu adalah pertandingan final Doyong. Di awal pertandingan dia seperti kehilangan semangat karena mendengar kabar kakaknya. Tapi tiba-tiba dia teringat dengan kakaknya yang sangat ingin dia masuk lagi menjadi atlet nasional. Akhirnya Doyong keluar sebagai pemenang medali emas. Kakaknya yang menonton dari layar kaca lega melihat adiknya menang. Doyong di tengah arena menangis sejadi-jadinya. Dan sayangnya, saat dia pulang, Dosik sudah tiada. Si kacamata yang akan jadi penanggung jawabnya sekarang. Dosik juga meninggalkan sebuah rekaman suara untuk Doyong. 사랑하는 동생 두영아. 이게 아유 씨발. 겁먹지 말고 된다고 아무나 전지현이라고 넘어가지 말고 이 새끼야. 너는 절대 혼자가 아니라는 거. 이 형이 네 곁에 있다는 거 잊지 말라고. 그래. 저기 꼭 만나자. Doyong sekarang sudah bisa mandiri dan melakukan aktivitasnya sebagai atlet nasional. Tamat. Sungguh kisah yang sedih bukan? Lebih ironinya lagi, ingat dengan perkataan Dosik yang ini, 딱 1년이야. 같이 지내보자고. 깨끗하게 아주 깔끔하게 살아줘 줄 테니까. bahkan gak sampai 1 tahun, dia ternyata sudah menghilang. Nangisnya cuk. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebajingan-bajingannya kakakmu, tapi dia tetaplah sosok kakak yang menganggapmu sebagai adik yang harus selalu dia lindungi dan siap maju membelamu di masa-masa tersulit kamu. Oke, jadi itulah cerita alur film My Annoying Brother yang KJ Tenard bawakan. Dengan cerita mengharukan tentang kakak dan adik yang awalnya saling canggung sampai jadi bro banget. Rating yang KJ Tenard kasih buat film ini 9,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenard signing out.